Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai proses konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca sholawat tahdatain ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana batal watani wa nahdatal banati bi ilma ila yaumiddin wa antansurana wa tabta alaina wa tarzuqana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu kita perkenalan ya supaya kita lebih akrab ke depannya untuk menjalani proses konseling kelompok ini. Oke, nah dalam perkenalan ini kita akan menyebutkan nama sama sifat yang ada dalam diri kita. Mulai dari Bu Guru ya. Misalkan nih dari Bu Guru, nama Ibu Winda Sukmani, sifat baik hati dan tidak sombong. Silahkan dari sebelah kanan saya dan seterusnya. Ya, baik, nama saya Zandani, sifat baik hati dan suka menolong. Masya Allah, lanjut. Kalau nama nabung terakhir. Alhamdulillah. Oke, sekarang semuanya sifatnya baik dan tidak sombong. Ada yang rajin menabung. Tapi kok nggak semangat ya? Oke, kita tes semangat dulu ya. Gini nih, misal semangat kita, hore, 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 gitu. Oke? Oke, 1, 2, 3, semangat kita, hore, 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 hore. Sekali lagi semangat kita, hore, 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 hore. Yeay. Oke, sebelumnya udah ada yang pernah melakukan layanan konseling kelompok? Belum. Oke, Guru jelasin ya. Nah, layanan konseling kelompok ini adalah suatu layanan untuk kita mencari solusi atau memecahkan masalah. Nah, tujuannya itu kita selesaikan masalahnya itu secara bersama-sama. Paham? Coba ada yang bisa mengulangi? Silahkan, ada yang bisa mengulangi? Oke, terima kasih Derima, benar sekali. Oke, nah dalam hal ini juga kita menggunakan 3 asas anak-anak. 3 asas. Asas yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kesukarelaan itu kita secara sukarela melakukan konseling kelompok itu, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, apakah ada yang terpaksa di sini untuk melakukan layanan? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, yang kedua asas penormatifan. Asas penormatifan di sini itu adalah asas untuk kita supaya kita saling menghargai. Misalkan nih, dulu saya mau mengeluarkan pendapat, utamakan angkat tangan dulu. Nah, saya begini, gitu, paham? Nah, yang terakhir adalah azas yang paling penting, yaitu azas kerahasiaan. Dimana kita nggak boleh nih mengeluarkan menginformasikan atau menjelaskan lagi masalah ini di luar, paham? Nah, untuk menguatkan azas kerahasiaan ini, kita akan melakukan ikrar kerahasiaan atau janji kerahasiaan. Silahkan anak-anak dimohon berdiri. Oke, terima kasih. Kita ingat janji kerahasiaan. Dengan ini, saya menyatakan saya siap menerima menyimpan dan menjaga segala bentuk data dan keterangan lainnya
sebelum kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap inti, kita akan sepakat untuk membahas tentang pelecehan seksual. Oke, tapi sebelum itu kita harus tes kefokusan nih. Fokus nggak kalau kita akan membahas topik ini? Oke, kita tepuk fokus ya. Udah ada yang bisa? Kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke? Semangat dong. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, langsung saja nih kita membahas tentang pelecehan seksual. Kira-kira di sini ada yang pernah merasakan nggak pelecehan seksual itu kayak gimana sih, atau pernah merasa risih nggak? Dalam hal apa gitu? Kan anak-anak ini udah besar, nggak mungkin nih nggak dirayu atau digoda sama lawan jenis. Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Saya dulu. Oke, silahkan. Sebelumnya pelecehan seksual itu kan umum banget ya Bu. Iya. Kayak yang kita lewat gitu, terus tiba-tiba ada cowok yang kayak ngelihat body atau kayak anggota tubuh kita itu kita ngerasa risih, kita ngerasa diecehin apa sih gitu. Jadinya apakah itu juga termasuk dengan pelecehan seksual atau kayak gimana? Soalnya kan saya sendiri itu ngerasa kayak terintimidasi atau dilecehkan gitu karena cowok-cowok ini kayak memperhatikan lubuk tubuh kita gitu Bu. Bagaimana? Oke, jadi nih teman-temannya Delima mengalami kalau lewat misalkan ada cowok yang nyapa, misalnya sudah hai atau menyapa dengan terus merasa risih gitu. Menurut teman-teman atau anak-anak di sini tuh gimana sih kalau dilihat dari pengalamannya Delima ini? Itu termasuk pelecehan seksual enggak? Atau gimana? Termasuk ya. Gimana pandangannya Nak Yuli? Karena dia itu tidak berhak loh memandang-mandang body kita. Oke, benar banget, karena nggak berhak itu ya, karena kita merasa terganggu juga. Kan kita merasa nggak enak. Iya. Oke, sekarang kalau Riza gimana nih pandangannya? Kalau mengenai kisah atau topik permasalahan yang diceritakan sama Deli tadi. Gini Bu, bener sih kata Yuli, itu termasuk salah satu pelecehan seksual. Karena dengan dia melihat tubuh kita kan kita menjadi risih, otomatis dia itu membayangkan hal yang tidak tentang kita. Oke, benar banget. Itu salah satu hal yang paling umum nih dalam pelecehan seksual. Terus ada apa mungkin itu saran yang diberikan ke Deli atau teman-teman atau ada anak yang mengalami hal itu gitu, karena nggak mungkin itu kayak hal umum banget kan, pasti udah merasakan semua kan. Itu cara menepisnya gimana? Karena kan kita nggak bisa nih menegur orang lain sembarangan, kita nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi kan kita harus mulai dari diri kita nih. Kalau masalahnya seperti itu gimana sih caranya? Coba kasih mungkin dari Mas saran. Oke, Yuli dulu ya. Oke, Yuli dulu. Silakan Kak Yuli. Ya, terkait dengan masalah yang dihadapi dari Kak tadi, sangat sulit sih kita itu bisa menghindari dari pandangan laki-laki. Karena dimanapun pasti ada orang laki-laki yang memandang kita. Tapi saran dari saya sih, kita itu dari diri kita itu harus bisa menggunakan pakaian yang lebih tertutup agar mata laki-laki itu tidak fokus gitu terhadap kita. Misalkan kita memakai baju yang lebih tertutup lagi, begitu sih saran saya. Oke, katanya menggunakan pakaian yang lebih tertutup atau lebih solihah. Kalau dari Riza gimana? Termasuk sih saran dari saya itu tapi udah dibahas, tapi ada tips lain juga. Kalau melewati segerombolan laki-laki atau laki-laki yang kelihatannya tidak baik, mungkin jangan berjalan sendiri, ajak lah teman-teman biar dia mata laki-laki itu tidak hanya terfokus pada kita. Oke, gimana Nak Delima? Sudah ada pandangan gitu? Sudah terima saran dari teman-teman gitu. Saran dari itu pertama itu saya harus memperhatikan pakaian saya gitu, seperti menggunakan pakaian tertutup gitu. Terus saran dari Riza kayak kalau jalan di depan cowok atau siapa gitu yang kelihatan kayak kurang apa sih gitu, kita harus
sama teman gitu, biar fokusnya itu nggak kita aja gitu. Oke, dan yang paling penting itu kita harus jaga diri dengan baik gitu, dalam artian kita memang benar-benar menjaga diri dari semua orang, maksudnya kayak lebih hati-hati gitu, karena kan banyak banget yang walaupun kita menggunakan pakaian yang rapi atau yang muslimah, walaupun kita sama temen, banyak banget orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Jadi kita harus benar-benar jaga diri. Mungkin nanti ada yang latihan silat, ikut bela diri biar bisa membela dirinya. Terus ada lagi mungkin yang lebih lingkungannya itu lebih positif lagi, biar tidak tercampur lah gitu, biar orang-orang itu malu loh ke kita gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, semoga kita sama-sama terjauhi ya dari yang namanya pelecehan seksual tersebut. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, mungkin Nadia memberikan kesan atau pesan setelah melakukan konseling kelompok ini. Bagaimana nih tanggapannya? Mungkin ada 5 yang mengungkapkan masalahnya ya, gimana? Kesan saya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini tentunya sangat senang. Kesan saya senang karena saya bisa mendengarkan saran-saran yang sangat bermanfaat bagi saya dari teman-teman yang lain juga. Pesan saya ke teman-teman atau wanita-wanita di luar sana agar tetap menjaga pakaian dan menjaga pandangan laki-laki, maksudnya itu jangan sampai fokus laki-laki itu ke kita atau ke bagian tubuh kita gitu. Oke, terima kasih, sangat bermanfaat sekali ya. Baik anak-anak, sekarang kita tutup dengan melapaskan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas waktunya dan segala hal yang sudah menyempatkan diri anak-anak dalam proses konseling ini. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila birasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.